Wah. Wah. Oke, Halo. selamat datang di channelnya Mas Budi ini. Kali ini kita akan mengundang narasumber teman lama juga, Mas Heri Santo. Tapi sebelum mulai, saya akan bacakan biodata beliau. Nama lengkapnya Mas Heri Susanto, tanggal lahir 28 Maret 1976, terus sekolahnya SD-nya di Sumber Gedong, Trenggalek, Jawa Timur ya, Jawa Timur Mas Heri ya. SMP-nya SMP di Trenggalek di Jawa Timur juga. Terus setelah di SMP melanjutkan di STM Negeri Tulungagung Jawa Timur. Terus Mas Heri ini ke Jepang mengikuti program IMM tahun 2000, kalau nggak salah 2000 ya, bulan November. Terus sampai Jepang dan menyelesaikan 3 tahun sampai tahun 2003 November ya. Itu terus nikahnya tahun 2003 ya dengan seorang istri orang Jepang ya Mas ya. Dan pulang ke Jepang, kembali ke Jepang 2004, mulai bekerja di pembubutan, terus dari 2004 sampai 2010 Januari Mas Heri ini membuka usaha sendiri. Begitu cerita biodatanya. Dan menarik sekali karena Mas Heri ini saya sejak tahun 2000 kalau nggak salah ya kenal Mas Heri waktu saya merintis di usaha juga gitu, dan kita kadang-kadang terhubung kadang enggak ya. Udah hampir 20 tahun kita. 20 tahun ya. Nah, oke, Mas Heri, silahkan mau cerita dari perjalanan Mas Heri ini. Karena saya pikir gini, penting sekali gini, Mas Heri kan di Jepang ini saya anggap sebagai pengusaha yang sukses ya, dan sesuai judulnya tadi yang ya sebelum dibahas lanjut gitu, pengusaha yang hobi terbang gitu. Memang saya salut dengan perjalanan hidup Mas Heri ya. Dan saya dengan Mas Budi sepakat untuk meng-share ceritamu Mas gitu ceritanya. Udah santai aja Mas, santai aja Mas. Mulai dari perjalananmu Mas. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih pada Mas Rustono sama Mas Budi yang telah mengikutkan saya ke dalam acaranya Mas Budi ini, dan atas supportnya semua acara ini bisa terlaksana. Ya, pertama-tama saya mulai pembicaraan itu dari Kensuke. Waktu saya Kensuke Ilmu Jepang yang tahun 2000 nyampe di Jepangnya sekitar bulan 11 kalau nggak salah. Dari situ selama 3 tahun kerja di Osaka Steel, kerja sebagai pemotong baja, pakai gas dan pakai reza. Lalu di saat belajar bahasa Jepang, kenal dengan istri saya di Nihongo Gaku. Dari situ sambil belajar ya, murid yang nakal macarin gurunya lah, bisa dikatakan. Pancet nih nakal itu. Terus Mas, lanjut. Ya dari situ akhirnya tahun 2003 kalau tidak salah, itu bulan 11 pulang. Sebelum pulang kami semua urus nikah di Jepang, dan pulang 3 bulan lebih, sekitar 4 bulan untuk mencari SIM Indonesia agar bisa dipakai di Jepang. Setelah kembali ke Jepang, dari situ telah mulai saya istilahnya pulang ke Jepang setelah seminggu itu mencari kerjaan di tempat Harawak namanya kalau di Jepang, tempat untuk mencari kerjaan. Dari situ ada wawancara di 3 tempat. Dalam sehari itu pun wawancara itu pun semua saya datangin. Dan alhamdulillah dari ketiga wawancara itu semua diterima. Tapi saat itu saya bingung. 3-tiganya diterima dan 3-tiganya jenis kerjanya semua beda. Yang satu pengelasan, yang satu pembubutan, dan yang satu press. Tapi
karena saya saat itu belum ada pilihan, yang saya pilih cuma yang paling dekat dari rumah, dari tempat tinggal saya itu. Dan saat datang, tahu-tahu udah disiapin semuanya, istilahnya baju kerja apa-apa. Dari situ saya mulai kerja membubut itu awalnya dari situ. Sebelumnya saya tidak pernah kerja di dalam pembubutan, istilahnya. Jadi dari situ saya kerja membubut selama sekitar 5 tahun. Pas tahun 2009 ada krisis moneter terjadi. Dari situ saat krisis moneter terjadi itu perusahaan istilahnya bangkrut lah, bisa dikatakan gitu. Akhirnya perusahaan ditutup. Saat itu saya bingung, gimana ini, udah kerja bubut udah mulai bisa 5 tahun, terus mau kerja lain kok karena kerjaan ini suka. Akhirnya saya dari saat itu ya memang sebelumnya sih punya niat buka usaha, membuka suatu usaha, tapi usaha apa masih belum pasti. Dan di saat pas tahun 2009 itu, saat perusahaan bangkrut itu, akhirnya saya dari situ berinisiatif untuk berwira swasta dengan kemampuan yang baru saat ini yang saya peroleh selama 5 tahun itu. Dari situ akhirnya saya bicara dengan pimpinan perusahaan yang lama itu, saya bilang saya mau membuka sendiri, tapi terus terang saya tidak punya modal selain uang pensiunan. Saat itu 5 tahun kerja dapat uang pensiunan sekitar, kalau dirupiahkan, 40 juta rupiah. Dari situ saya bicara terhadap pimpinan, saya mau membuat usaha sendiri, dan mesin-mesin yang di sini kalau boleh saya beli, tapi saya cicil karena saya tidak punya uang sama sekali. Jadi saya berjanji semampu saya untuk nyicil semua mesin ini, dan itu pun akhirnya ada surat perjanjian dan saya tanda tangani. Tapi saat tanda tangani itu saya belum bilang sama keluarga atau siapapun. Setelah saya tandangin, saya baru bilang keluarga. Semuanya, tidak ada yang mendukung satupun dari sekitar saya tuh. Cuma istri saya saja yang dikatakan mendukung ya tidak. Cuma dia bilang kalau mau melakukan sesuatu lakukanlah, tapi dikasih waktu 2 tahun saat itu. Saya potong sebentar Mas Heri ya, saya potong sebentar. Sampai di istri mendukung ya. Dalam proses bekerja 5 tahun tadi yang bubut kan ya. Jadi itu apa yang ada di imajinasi Mas Heri gitu? Karena saya nggak yakin kalau tiba-tiba jadi pengusaha, nggak. Pasti ada sesuatu yang memang ada rencana atau ada sesuatu yang ada di imajinasi. Bisa diceritakan, Mas? Ya, tadinya saya itu memang berniatnya berwira swasta. Karena orang tua saya juga wira swasta, seorang penjual makanan bakso di terminal. Jadi dan saya dalam hati selalu punya cita-cita saya harus bisa melebihi orang tua saya. Karena tahu betul gimana sengsaranya orang tua saat merintis usahanya dulu sampai membiayai 4 anaknya karena 4 bersaudara. Jadi ada ya Mas ya. Ada, memang dari dalam itu ada. Cumanya sama sekali yang saya niatin itu tidak sesuai dengan keadaan. Sebenarnya saya pengen buat istilahnya rumah makan di sini. Tapi saat itu waktu di pabrik itu bangkrut dan saya punya keahlian membubut itu, gimana kalau kerjaan itu saya sangat senang sekali, karena gimana memang harus pakai akal sendiri kebanyakan. Dari situ akhirnya saya mau mencobanya, awalnya dari itu bubut itu. Karena itu keahlian ya, jadi ya. Ya, dari keahlian. Jadi istilahnya saya niat buka usaha sendiri itu ya dari bubut itu. Yang istilahnya baru pengalaman 5 tahun belum dikatakan cukup, tapi sesuatu harus nekat lah istilahnya. Saya karena sebagai orang Jawa dan istilahnya orang Trenggalek bisa dikatakan bondo nekat. Oke, kalau gitu lanjut ke ini Mas, istri mendukung tadi dalam proses mengawali jadi pengusaha. Ya, istilahnya
mengawal jadi usaha di Jepang istilah waktu itu usaha sendiri, usaha pribadi dan dengan saya sendiri dan saya minta bantuan istri saya soal pengurusan perizinan atau apa itu dan apa yang satu lagi makanya saya memakai nama Hosokawa Susanto, Heri Susanto saya ganti Hosokawa Susanto itu saat itu di Jepang peraturannya untuk meminjam di bank kalau tidak ada nama Jepangnya kita susah untuk cari kepercayaan. Dan saat itu kami ke bank pun tidak langsung diterima, nggak langsung diterima dikasih pinjaman gitu. Penolakan berkali-kali ya. Penolakan berkali-kali, tapi saya udah bilang sama direktur saya yang dulu itu, pokoknya tiap bulan pasti saya bayar. Dan akhirnya izin dari pihak perindustrian Jepang atau JMUSO itu keluar dan akhirnya pas tahun 2010 bulan 1 saya mulai start buka sendiri usaha itu. Dan saat buka itu pun sama sekali belum ada ucak-ucak saya bisa dikatakan. Dari situ hari kedua saya ngajukan minta kerjaan ke Japan Yamamoto dan Mitsubishi. Luar biasa itu, nggak semua orang bisa masuk ke sana itu. Ya saat itu saya waktu datang ke Mitsubishi pun tidak dihiraukan sama sekali. Bukan kok ke sana nggak langsung diterima itu tidak ada. Kamu itu bisa apa? Orang asing lagi diomelin macam-macam. Rata-rata begitu ya, orang asing muka dilihat. Iya, tapi besoknya datang lagi saya. Sikoto Shitaekara, saya mau kerja, saya ingin kerja, saya bisa membubut. Masih dicuekin 2 jam saya dicuekin. Disuruh nunggu itu 2 jam saya. Setelah sekitar 2 jam lebih itu datang 1 orang. Kamu bisa mau apa aja, bisa bubut sampai di mana? Selama ada gambar kerjanya, saya bisa. Tapi ya tetap orang Jepang pun tidak segampang percaya itu. Butuh waktu ya, Mas ya. Ya butuh waktu dan istilahnya nggak mungkin langsung percaya gitu. Terus akhirnya dari ngobrol-ngobrol gitu sekitar selama 4 jam di situ akhirnya datang kepala pabrik yang di Kyoto di Mitsubishi yang di Kyoto itu kepala pabriknya dan bagian orang kantornya itu 3 orang datang ikut ngobrol di situ. Istilahnya memang kamu betul-betul niat mau kerja sama dengan kami, istilahnya ngerjain kerjaan kami. Saya bisa, saya memang betul-betul ingin, walaupun apapun resikonya, saya tetap pengen kerja sama dengan Mitsubishi. Saya ingin sekali ngerjain kerjaan Mitsubishi karena saya udah punya pengalaman, walaupun sedikit 5 tahun, tapi pengalaman bubut tangan saya bisa saya manfaatkan. Karena saat itu memang di Mitsubishi yang dibutuhkan adalah yang bisa kerjaan yang bisa apa itu istilahnya bukan NC Sembang tapi yang kerjanya pakai tangan. Ya, pernah dengar juga itu kalau memang buatan tangan itu lebih dihargai daripada buatan. Ya itulah kalau keistimewaan di Jepang itu robot, memang ya. Daripada yang pakai NC karena apa? Kerjaan Mitsubishi adalah kerjaan yang alat-alat khusus. Jadi istilahnya memang kerjaan yang tangan itu yang sangat dibutuhkan. Jadi untuk produksi di tempat Mas Heri itu kebanyakan dari Mitsubishi dan perusahaan lainnya juga ya? Iya, ya. 70% kerjaan dari Mitsubishi sampai sekarang. Oh, luar biasa, Mas. Ya. Luar biasa ini kebanggaan orang Indonesia di sini bisa. Jadi selama ini kan Mas Heri ya saya tahu karena teman lama gitu kan, tapi teman-teman yang lain kan belum tahu siapa sih dia ini gitu. Dan jadi kesempatan ini ya Mas Heri sharing karena memang penting untuk sharing gitu. Jadi supaya teman-teman Indonesia juga jadi masukan untuk mereka di sini bahwa masa depan bukan punya Mas Heri aja, bukan punya Mas Budi, bukan teman-teman lain, tapi masa depan juga punya kita semua gitu. Jadi kalau semakin kita sharing-sharing pengalaman gitu kan
teman-teman yang lain juga akan bisa belajar. Ada mungkin berapa persen bisa diambil dari Mas Heri, bisa persen dari Mas Budi dan teman-teman yang lain gitu. Jadi pentingnya di sharing seperti ini gitu. Dan Mas Heri sendiri dalam perjalanan di perusahaan itu kan nggak hanya ditolak aja, pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi ya Mas ya. Oh, banyak betul. Memang kalau diceritakan mungkin yang dengarnya pun terasa betul-betul. Tapi kalau saya ceritakan, saya takutnya nanti anak-anak, istilahnya orang-orang Kensuse atau orang-orang anak muda. Boleh motong dulu. Ya. Ini mungkin banyak yang tanya Mas Heri ya. Ini Mas Heri dulunya Kensuse 3 tahun ya, dari tahun 2000 ke 2003 kalau salah. 2003. Ini di sini Anda kerjanya dalam bidang ini ya. Apa sharing, apa gas, lebih ke arah perbesian ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan mesin bubut pada saat itu. Terus di tahun 2004 itu Anda mencari kerja, tapi Anda memilih kerja di tempat yang bukan cita-cita Anda di saat itu ya mungkin. Iya, betul. Dari cerita tadi ya. Jadi istilahnya dari awal dari mencoba, aku mencoba untuk masuk perusahaan ini kayaknya tadi ya. Betul. Ya. Jadi istilahnya karena sudah ikut wawancara, terus pada saat mau istilahnya Kengaku pabrik. Kengaku atau melihat pabrik ketemu Saco gitu ya kalau nggak salah. Di situ udah disiapkan baju ternyata ya. Sudah, betul. Baju sama peralatan kerja. Terus sebenarnya sampai langsung kerja gitu ya. Hanya mengulangi, pengen lihat aja, tapi sudah disiapin baju kerja sama komplit dengan sepatunya, dengan apa. Begitu datang, udah ganti baju suruh kerja gitu. Padahal dari ketiga perusahaan yang saya wawancara itu, perusahaan yang saya datangin itu yang paling kecil, yang duanya gede. Tapi waktu saya masuk itu, perusahaan kecil itu kayaknya gimana? Ada daya tariknya gitu. Karena orangnya sibuk dengan satu orang tapi ngerjain 2-3 mesin atau gimana gitu. Dari situ yang paling tertarik. Kenapa memilih yang tepat bubut saat itu? Tapi di sana Anda melihat ada berapa orang yang di sana itu, Mas? Kok bisa sampai tertarik ke sana? 3 orang. 3 orang. Terus di saat itu Anda merasa nggak ini pasti suatu saat akan bangkrut gitu? Ada rasa seperti itu nggak kira-kira? Tidak ada. Nggak ada. Saat itu ya, karena apa? Semua kerjanya kelihatan, saya yang dari perusahaan yang saya ke tempat kerjaan itu orangnya semua betul-betul kerjanya majime ya. Majime istilahnya ya? Bisa dikatakan sungguh-sungguh betul. Jadi perusahaan yang kayak gini inilah yang bikin kita bisa macam-macam itu. Saya berpikir begitu. Macam-macam dalam arti positif toh ya? Iya, maksudnya itu macam-macam ya. Maksudnya itu karena apa? Di perusahaan kecil itu kita tidak monoton yang kita kerjain. Jadi begitu ada tangan istilahnya longgar, kita harus bantu yang ke sana, bantu ke sini. Jadi dari situ maaf tak potong dulu, kita potong sebentar sedikit ya. Ini saya setuju sekali yang Mas Heri lakukan, perjalanan yang luar biasa. Kerjalah sama perusahaan kecil karena Anda bisa langsung ketemu dengan Saco. Ya, bisa konsultasi, bisa nanya apapun gitu. Kalau Saconya kalau Anda menjalin hubungan baik, kerja keras ya di situ dan loyal gitu, Anda pasti diajari apa-apa. Tapi kalau di perusahaan besar, Anda sebagai robot di sana. Iya, betul. Belum tentu setahun sekali ketemu Saconya, paling pas makan-makan, minum-minum gitu. Iya, betul. Nah, disitulah kalau Anda pengen maju, Anda kerja di perusahaan kecil. Iya, itu sangat betul sekali. Karena di perusahaan kecil bukan kerja aja yang kita belajar. Begitu ada konsumen datang atau kiamsang datang, kita kan ada orang yang jual Zairio, yang jual bahan atau apa. Kita akhirnya bertemu secara langsung, kan? Secara tidak langsung kita pun ngobrol juga kadang. Nah, dari situ kita belajar banyak sekali. Bukan dari segi kerja aja, tapi yang kita pelajari itu pun macam-macam. Istilahnya yang sangat dibutuhkan untuk seseorang untuk membuka suatu usaha. Ini yang saya salut dari Mas Heri gitu. Jadi Mas Heri kan waktu kita ketemu 2000 ya? Kalau nggak salah 2001. Waktu saya masih jualan keliling waktu itu kan ya. Betul Mas Rustomo. Ya, pelanggan saya tuh Mas Budi itu, Mas oh Heri. Ya. Loh Mas Rustomo kayaknya harus cerita ini. Cerita dulu nih, bagaimana Mas yang katanya sampai jomplang-jomplang itu. Oh, enggak. Itu yang tahu saya malah. Isin aku. Betul sekali saya itu. Ceritain Mas. Mas Heri lah. Sengsaranya Mas Rustomo itu betul saya tahu dari nol tahunya. Makanya itu waktu saya
istilahnya waktu Mas Rustono dari nol itu saya tahunya waktu dia pertama keliling jual bumbu-bumbu sampai jebol itu gerobaknya yang dari kain itu jebol jatuh semua, itu tidak tahu yang dia hanya pakai motor kecil dingin-dingin. Jadi itu kan kayak Pak Pos itu kan kanan kiri pakai terpal tuh. Saya kasih bumbu-bumbu kanan kiri. Kan kalau belok kan itu terpalnya kena aspal, Mas. Kena aspal. Oh. Itu ada Mas Heri waktu itu kan ambrol gitu kan. Dan ya kita dibantu sama ada mobil di belakang itu berhenti bantuin mungut-mungut kayak kokita terus macam-macam lah yang dari udah jauh gitu Mas, itu dipungut dikasih ke saya gitu. Ingat sekali itu. Ada Mas Heri waktu itu. Jadi terpalnya tuh kayak gasah gitu ya, ambrol gitu. Sobek ya? Sobek ya. Barangnya banyak jatuh. Dari situ pun dengar cerita Mas Ruto pengen buat tempe, berapa kali pun gagal dia karena tidak cocok air. Makanya waktu mau nikah dengan istri saya pun konsultasinya sama Mas Rustono. Dia pun datang dengan istrinya. Oh ya? Iya. Saya dengan istri saya dan Mas Rustono dengan istrinya ngobrol di Hewado kalau tidak salah itu. Dan waktu teman-teman ini, saya malah lupa. Teman-teman itu kalau yang mau nikah atau apa itu, kalau bisa konsultasi lah dengan senior atau yang berpengalaman. Utamanya Mas Rustono itu. Tapi mahal loh. Mas Heri, gini, saya potong lagi nih. Saya tahu Mas Heri dulu orangnya nggak banyak ngomong, tapi orangnya lucu nih dari dulu. Kalau kita kalau 10 orang itu ya nggak ada Mas Heri ya kita diem aja, tapi 11 orang ada satu Mas Heri aja semua ngakak ketawa gitu. Saya inget banget tuh. Dan dia pendengar yang baik. Mas Heri ini pendengar yang baik. Dia nggak banyak ngomong gitu. Kalau ngomong yang biasa, tapi nggak pernah namanya ngomong secara apa gitu. Nah ini yang saya salut gitu. Kebanyakan gitu. Jadi lebih baik dari kita jadi pendengar yang baik daripada bicara yang baik gitu, bicara gitu. Karena kalau kita mendengar itu kan kita serap tuh, siapa ngomong kita serap gitu. Nah disitulah kita akhirnya jadi ngerti gitu kan. Jadi seperti yang dialami Mas Heri ini kan banyak nggak nyangka loh Mas Heri itu, bener ya Mas ya. Mas Heri rumongso gitu kan Mas, banyak nggak nyangka kalau Mas Heri punya usaha sendiri gitu, ya nggak Mas? Karena ngalir, Mas Heri itu ngalir gitu. Waktu itu dari tahun 2000 saya kenal Mas Heri, ya ngalir aja ya Mas ya, enggak? Ya karena gimana? Waktu Mas Rustono datang, memang saya waktu itu jarang tidak berani ngomong, tapi Mas Rustono datang itu sebagai orang Jogja, ngomong Jawanya Jawa asli. Jadi saya itu paling senang ngomong bahasa Jawa saat itu. Apa adanya, memang orang Trenggalek, orang desa. Terlalu cinta sama bahasa Jawa. Ngomongnya memang ceplas-ceplos. Lah saat itu Mas Rustono nerima apa keadaan saya apa adanya, itulah dari situlah mungkin keakraban saya dengan Mas Rustono itu. Sampai akhirnya waktu saya tahun 2009 yang mau buka usaha pun, yang saya tanya dulu Mas Rustono waktu itu, Mas, saya mau usaha sendiri, mau buat usaha sendiri, gimana Mas Rustono? Mas Rustono jawabnya sambil ketawa, lanjutin Mas Heri, pokoknya lanjut terus. Nggak usah takut, nggak usah apa, saya dukung, pokoknya lanjut terus. Dari situlah saya istilahnya berani untuk memutuskan membuat usaha sendiri itu. Karena Mas Rustono yang butuh waktu bertahun-tahun pun dengan tetap muka ketawa dia jalanin itulah. Ojo nangis loh Mas Rus. Enggak, karena gini dari dulu pertama saya mau usaha itu kan percaya bahwa ini bukan negara sendiri, ini kita sebagai orang asing di sini gitu, pasti banyak hal-hal yang nggak kita mampu kan gitu. Tapi kan apa yang kita lakukan itu ya kita saling mendukung. Mas Heri pada saat saya jualan keliling tempe sebelum apa-apa itu dia support saya juga gitu. Dengan apa, misalnya belanja, dengan dia kita datang dia sudah koordinir teman-teman gitu kan. Saya ingat sekali gitu. Jadi sebenarnya kita itu nggak bisa diri sendiri. Itu moral story-nya di situ. Nggak mungkin, tidak mungkin kita ini bisa mandiri sampai usaha seperti ini karena kekuatan kita. Tidak mungkin. Itu pasti kontribusi dari teman-teman gitu. Karena sebelum Mas Heri saya juga dibantu gitu.
dan pada saat saya sudah bisa jalan, ya saya melihat siapa yang bisa saya bantu gitu. Dan sebenarnya apa? Poinnya bukan siapa lebih pinter, lebih canggih, lebih hebat, lebih kaya, lebih sukses. Tidak ada di dunia ini. Semua orang pasti punya satu talenta, punya satu kelebihan. Yang kelebihan itu bisa untuk merubah membantu impian orang lain. Itu kan luar biasa. Luar biasa, supaya tidak ada persaingan gitu. Persaingan di antara kita itu merugikan semuanya gitu. Merugikan sendiri gitu. Apalagi jaim-jaim yang punya pride tinggi-tinggi gitu, sakit hati di dalam hatinya, dia nggak tahu gitu. Mending ya kayak kita ini lepas ya Mas ya. Ya. Karena kalau kita merasa lebih pinter daripada orang lain, iya di bidang yang Anda kuasai gitu, tapi di bidang yang lain Anda nggak ada apa-apanya kan gitu. Jadi moral story-nya apa? Inilah indah gitu. Ini indah sekali karena dari dulu kita ngalir aja ya Mas ya. Ya betul. Udah apa adanya aja kita. Dari 2000 sampai 2021 sekarang ya gitu ya. 2021. Dan ya kita sering melihat Mas Heri sekarang sudah punya usaha sendiri. Mas Heri sekarang gini. Jadi senang. Dari itu pun kita juga dapat energi juga, karena Mas Heri juga semangat kerja, saya juga ikut semangat gitu Mas. Iya betul. Inilah pentingnya kalau kita punya komunitas yang sama-sama punya impian ke depan, pengen maju ya. Ya memang kalau bisa harus saling komunikasi. Karena kita pasti mau buka usaha itu serba tidak tahu lah istilahnya. Paling banyak teman-teman ini yang nggak percaya. Saya tuh punya perusahaan, bisa kerja sama dengan Mitsubishi, apalagi akhir-akhir dengan GS Yuasa. Itu saya tuh komputer tuh nol terus terang. Nggak pernah megang komputer. Bahasa Jepang pun ngomong bisa, tapi nulis nggak bisa. Tapi kan nggak stres karena nggak bisa toh Mas. Jalan aja toh Mas. Jalan aja. Ini, Makanya ini dia. Jangan sesuatu kekurangan itu dibuat hambatan. Tapi gimana? Hadapi aja dengan ketawa, dengan bisa pokoknya, gitu aja. Bisa ya. Coba sih Mas, sebentar ya. Ini kan banyak yang penasaran ini. Iya. Apa dikerjakan sama Mas Heri seperti apa sih? Coba kita lihat gambarnya gimana? Kita lihat gambarnya. Silakan ya. Coba ya, nanti ya sambil kita ngobrol aja ini. Iya. Ini coba. Nah, ini waktu lu kok gambarnya. Ini waktu kita hal-hal yang kayak gini yang sangat penting itu. Di acara Mas Kristono ya. Refreshing kita bicarakan sesuatu usaha atau gimana pengalaman kita saat perjalanan dalam usaha itu gitu. Saat-saat inilah yang sangat penting bagi saya itu. Jadi sambil refreshing itu, akhirnya dengan refreshing itu kita akan keluar pikiran baru. Ini gambar kedua kan juga ada nih, di gambar kedua ini. Nah, ini kan waktu kita sama di belakang ada siapa itu? Kok Pak ada Lurah ini? Pak Lurah kayaknya ini. Pak Lurah ini. Kalau itu kan Lurah Sigageng ini. Kalau saya kan Lurah Yawata ini. Ada dari Pak Mas Anung ini ada tulisan kaleng legenda katanya ini. itu isinya peyek kan. Itu ada gambar tanpa bapak kan itu kan. Bapaknya udah 3 ini. Next. Kalau udah kumpul gini kayak umur 20 tahun. Ini di gambar 3. Ini di gambar 3 kita agak lebih lengkap ini kita ini. Lengkap ya. Lengkap di belakang kita ada mobilnya ini. Mobil di zaman apa ini Mas Rus ini? Itu hobi aja. Perang Vietnam itu. Oh, keren loh ini. Keren. Hobi itulah yang bikin kita kerja semangat. Nah, ini dia. Kita kerja untuk apa itu? Betul lah ini. Ya mungkin orang itu berpendapatan istilahnya apa ya? Kerja ini mana? Gimana ya kita? Gambar keempat ini kan ada ini. Nah, ini apa ini? Ini waktu saya terbang sama anak saya, memang mimpi saya. Ya alhamdulillah hobi saya itu sama dengan anak saya. Mungkin ada satu teman saya itu, Mas Riyadi itu. Dia hobinya juga sepeda dengan anaknya. Suatu kebanggaan bisa punya hobi bersama anak itu. Dan saat itu memang saya punya cita-cita terbang di depan Gunung Fuji Sang itu dengan anak saya. Dan akhirnya bisa terwujud itu. Ini dari Miyako, Bravo, STM Tulungagung ini. Nah, itu STM saya itu. STM Tulungagung. Satu alma mater ini kayaknya ini. Iya, betul. Ini di mana Mas Heri? Kalau ini di Izu, di Shizuoka, di Izu. Ini posisi sudah terbang apa belum terbang ini, Mas? Belum
masih nunggu anginnya masih kencang, jadi nunggu anginnya agak reda baru persiapan untuk terbang. Saat di sini pertama kali saya bisa naik sampai ketinggian 2000 meter itu. Oh, ini kuning di dada itu apa, Mas? HT. Oh, HT itu. Iya, harus berhubungan dengan yang di bawah, keadaan angin di bawah gimana atau dengan instrukturnya. Jadi kalau suatu keadaan gimana gitu. Ini helmnya helm sepeda motor ini, beda, Mas? Kok kayak mirip helm para itu ini? Mirip, cuma karena ada speakernya di dalamnya gitu. Oh, dan gitu. Itu kalau belum jadi pilot harus wajib pakai helm yang model gitu itu. Ada kacanya, Mas? Nggak ada, Mas? Nggak ada. Supaya tembus gitu ya? Iya. Oh. Ya, tapi jangan dikira itu dinginnya minta ampun kalau di atas. Ini apa ini, Mas? Ini anak saya waktu mau take off. Oh, berarti di belakang ini gambar untuk apa ini? Yang kayak gulungan plastik. Ini itu parasutnya itu. Parasut. Oh, parasutnya. Ya. Oh. Jadi saya mau nanya nih Mas Heri nih, ya Mas, hobimu tuh sebenarnya ini kurang ajar nih sebenarnya, benar-benar kurang ajar. Karena apa? Apa yang kamu lakukan tuh yang saya takutin. Sama, Mas. Takut ketinggian. Tar dulu. Ya, jadi saya nggak bisa bayangin loh. Mbak, saya berdiri di gedung lantai 100 saja gitu ya. Mau nengok aja itu udah kayak mau jatuh gitu. Jadi kayak gimana ya? Nggak bisa pikir gitu. Ya. Kok ini terbang? 8. Ya, ribuan meter kayak burung elang gitu. Waduh, sama Mas Rustono. Ini gambar 8 ini gunung ini kayaknya ini ya. Iya. Ini apa ini, Mas? Ini di Asagiri, tempat take off-nya itu depan itu Fujisan. Kami dibalik di arah berlawanan di gunung untuk take off-nya itu. Ini memang dibikin kayak landasan gitu untuk start. Iya, landasan untuk start itu. Nah, dengan ketinggian kalau di sini ketinggiannya udah 1000 meter di atas laut. Jadi Mas Rustono bilang ini istilahnya takut ketinggian. Saya pun sama. Oh. Saya pun di ketinggian. Gimana ngatasinya? Ya itu. Waktu kita berdiri di tempat ketinggian itu ngeliat bawah pasti merindingan kaki pun bergetar. Itu sama saya. Waktu itu pun saya sebelum punya hobi ini saya ikut itu tandem yang naik 2 orang itu. Digendong. Ya, digendong itu. Waktu kaki lepas dari tanah itu. Saat itulah hilang ketakutan sama ketinggian itu. Oh, jadi intinya itu kaki kita kalau udah lepas dari tanah, nggak nginjek maksudnya. Nggak nginjek itu, udah nggak ingat kita itu dengan takut atau apa. Terasanya kayak kita mungkin kayak burung sedang terbang mungkin. Jadi pandangan kita bebas ngeliat macam-macam apa. Jadi nggak sempat mikir takut atau apa. Gitu. Nggak takut kalau misalnya talinya lepas atau misalnya nanti ke bawah angin gitu? Nah itu satu, kalau memang mau belajar ini para layang itu memang harus dari awal dulu ada range-nya. Tidak mungkin langsung terbang dari atas ini. Ada sensenya juga ya. Ya, selain gitu kalau udah terbang itu harus ada parasut yang istilahnya kenkyu parasuto, parasut cadangan istilahnya. Jadi waktu itu para layang kita itu rusak atau apa, itu kita lemparkan parasut cadangan kita itu untuk keselamatan kita. Dan saya pun pernah ngalamin itu jatuh di hutan, di tengah pohon. Ya alhamdulillah nyantol di pohon. Terus turunnya gimana? Terus berarti kakinya gimana? Gelantung-gelantung? Ya gelantung-gelantung gitu. Akhirnya dari situ turun sendiri. Karena kita udah diajarin cara turun sendiri, tapi parasutnya itu masih nyantol di atas pohon. Nanti memang ada tim penyelamat atau tim yang ngambilkan parasut itu. Ya. Jadi, mereka ngambil pakai apa, Mas? Apa langsung pakai tangan gitu? Ya pakai cuma alat untuk tali-tali gitu, naik ke atas gitu mereka. Pakai getek ya, Mas? Iya, pakai geteknya juga itu untuk ngelepasin satu-satu. Berarti cara curi mangga di Indonesia, Mas? Ya itu makanya, karena kita orang Indonesia bisa memanjat pohon, jadi nggak takut walaupun jatuh di tengah hutan bergelantungan di pohon pun nggak istilahnya nggak terlalu takut lah gitu. Memang beresiko tinggi, tapi semua kalau kita istilahnya apa, walaupun hobi itu beresiko tinggi, tapi kalau kita betul sesuai dengan apa ya peraturan atau cara belajarnya, ada instruktur yang kita ngikutin, insya Allah tidak apa-apa. Itu gimana rasanya di ketinggian, Mas? Di ribuan meter itu, melihat bawah kecil gitu, gimana? Melihat bawah, melihat istilahnya melihat tempatnya. Perasaannya gimana? Itu gimana?
gimana ya? Kayak burung elang. Kayak burung elang itu ya, betul kata Mas Rustono. Itu kita terasa, ternyata di ketinggian itu gini kah, Wow. Istilahnya betul-betul. Jadi luar biasa. Itulah kenapa saya bilang kerja itu, hobi itu sangat penting. Itu apa? Karena dengan hobi itu akhirnya apa? Semua bisa menetralkan pikiran kita. Itu riset istilahnya, riset ya. Kalau saat terbang udah tidak ingat apa-apa, walaupun utang banyak, kerja susah atau apa, tidak ingat sama sekali. Sebentar Mas, jangan ngomong utang di sini Mas. Nah, orang pengusaha itu pasti punya utang. Coba kita kembalikan ke gambar ini. Apa sampai di pabrik gimana? Pabrik ini. Ya. Gambar pabrik. Nah, ini kan salah satu karyawan saya yang paling terbaru. Ini mesinnya keren ya. Ini mesin paling terbaru ini. Yang terbaru baru setahun, pas tanggal tahun kelahiran saya, bulan 3 nanti tanggal 28 ini. Berarti hadiah ulang tahun, Mas? Ya, dan sekarang yang Mas ini mesin barunya mungkin insya Allah bulan 8 nanti masuk lagi. Ini loh Mas Rus, hadiah ulang tahun dari siapa nggak ngerti nih Mas. Hadiah segini gedenya, ini siapa yang ngasih ini? Dari pemerintah. Dari pemerintah Kyoto, kurang opo, coba. Ya, ini separuh dari pemerintah. Separuh dari pemerintah. Kita ngajukan, alhamdulillah diterima, dan yang kedua pun kemarin pengumuman itu diterima juga. Hadiah lagi Mas. Presentasi dulu ya, sebelum dapat hadiah presentasi dulu kan di depan. Oh iya, nggak gampang itu. Iya, Mas. Ini kemarin aku dengar kabar gembira juga loh. Itu yang ini gurunya jenengan ini juga dapat presentasi juga loh. Ada hasilnya loh kayaknya Mas. Ada. Loh, ya kan? Loh. Work smart ya toh. Ya kayaknya kan work smart loh. Jadi memang kita harus lewat itu semua sih. Harus lewat itu semua, presentasi, diterima masuk akal, iya udah. Iya. Ini yang mungkin banyak yang belum ditahu kali ya teman-teman yang lain gitu, bahwa di Jepang itu ada setiap setahun sekali itu ada kita mempresentasikan apa yang ingin capai nanti, apa penambahan mesin ya, dan dipresentasikan di situ. Kalau itu masuk akal ya mereka bisa bantu. Kalau bahasa Jepangnya Jigyo-keikaku ya. Jigyo-keikaku ya, betul. Ini kan ini juga salah satu mesin yang ini ya. Ini Mas Opoin, lupa aku namanya. Ini Mas Suparman. Ini mesin awal saya kerja dulu, salah satunya mesin awal. Mesinnya tua-tua kayak gini. Ini Mas Parman juga ex-Kensuke juga ya nih? Iya, dia anak Bengkulu. Anak Bengkulu. Dia udah 5 tahun kerja di tempat saya. 5 tahun lebih kalau nggak salah. 5 tahun lebih. Kalau yang tadi baru berapa bulan gitu. Ini yang next, ini yang sampai gambar 11 ini, coba gambar 11 ini kan yang gambar yang sampai ahli di bidang komputer, ini yang ahli dalam komputer, dalam CAD/CAM namanya. Dia semua yang program dari machining itu. Saya malah nggak ngerti sama sekali komputer gini. Jangan Mas, jangan buka rahasia Mas. Itu nanti sampai pabrik. Hati-hati loh ini. Iya. Artinya gini loh, Mas Heri itu kan berpikir smart gitu. Maksudnya smart tuh gini, ada juga misalnya orang merisaukan loh, kamu ini nggak bisa nulis kanji, nggak bisa katakana, jadi bos gitu kan. Iya. Terus gimana gitu kan? Kamu nggak tahu akuntansi gitu. Ya kalau Mas Heri ini kan model Mas Heri gampang. Aku memang nggak ngerti apa-apa, tapi aku bisa bayar orang untuk lakukan itu kan gitu ya Mas ya. Kita nah, bayar orang atau berpikir. Jadi jawabannya selalu gampang gitu. Jadi kita nggak orang apa yang pikir orang kan, memang zonanya beda. Zona pola pikir tuh beda. Ya, zona pola pikir sebelum dan sudah itu beda. Jadi kalau kita itu apa sih yang kita pusingin gitu? Karena memang kalau kita nggak bisa, kita bisa bayar orang untuk melakukan itu kan. Gitu. Jadi jangan alasan karena kekurangan, istilahnya. Saya nggak bisa gini, nggak mungkin gini. Itu jangan dibuat salah satu hambatan bagi diri kita. Kalau bisa justru karena kekurangan itu, gimana caranya kita menyelesaikan ketidakbisaan kita. Ini salah satu contoh barang-barang yang saya kerjain. Ini semua rata-rata ini barangnya dari Mitsubishi Material. Ini untuk cetakan ini Mas ya? Bukan, untuk alat untuk membubut mesin-mesin mobil yang dipakai. Ini kalau udah jadi ini alat semua. Ini atacemennya ya, atacemen alat. Ada yang warna hitam ini. Ini yang namanya Apollo Cutter. Ini kadang dari pesanan dari Toyota Indonesia. Next. Ini kalau kita buka terus kan jangan. Nah, ini foto Mas waktu ini ya.
waktu juara pertama, mendapat Mau juara pertama dapat di hadiah ulang tahun kemarin itu? Iya. Oh. Dari juara pertama di Provinsi Kyoto saat istilahnya apa itu, manajemen perusahaan, pengolahan manajemen perusahaan yang tadinya dari perusahaan sendiri menjadi perusahaan apa, Kabushiki Kaisa, menjadi PT. Oh, dari coaching ke PT, Kabushiki Kaisa ya, ke PT dari itu ya. Kaisa saat itu terus ikut itu lomba itu, dan alhamdulillah dapat juara pertama. Dan saya waktu itu memang sudah berjanji kalau karyawan udah 5, saya mau buat dari perusahaan pribadi ke perusahaan PT agar kepercayaan kita terhadap konsumen dan pihak bank di Jepang itu lebih kuat gitu. Dan sebisa mungkin gimana tujuan ke depan kita itu perusahaan itu semakin mantap, jadi karyawan itu bisa tenang kerja di perusahaan kita gitu. Perusahaan saya maksudnya. Jadi istilahnya sebisa mungkin dengan kerjasama bareng-bareng dengan karyawan. Jadi saya pun sangat berterima kasih dan sangat istilahnya apa itu namanya, dengan kerjasama daripada karyawan saya, semangat mereka. Jadi kalau tidak ada mereka saya pun juga tidak bisa sampai kayak saat ini. Jadi ini wajah-wajah di depan ini orang Indonesia tuh ini Mas? Iya, ini orang Indonesia. Yang ya? belakang itu, yang Jepang itu belakang satu itu sama istri saya. Jadi kami sekarang berapa? 7 orang. Oh, soalnya aku penasaran sama dasinya ini, menunjuknya ke bawah dasinya jenengan ini. Nggak pernah biasanya pakai jas itu saya itu. Karena ini dasinya menunjuk ke piagamnya toh. Iya. Bagus. Ini yang gambar 14 apa ini tadi ya? Ini yang waktu ya. Ini contoh proposalnya ini ya. Apa yang dikeluarkan proposalnya ini? Betul. Jadi ini proposal waktu lomba itu macam-macam. Salah satunya foto karyawan dalam perusahaan itu, istilahnya semuanya. Oh iya. Ini di gambar 15 produk-produk lainnya yang kira-kira dikeluarkan dari yang sampai kerjakan itu nih ya. Oh. Ya, jadi untuk buat mobil itu perlu sekali ini. Gitu. Jadi salah satunya kami ngerjain ini. Ini bahasa Jepangnya apa? Lebih ke arah Seimitsu ya? Seimitsu ya. Seimitsu ya. Pesanannya bukan kok 5, 10 apa? 1. Jadi bukan quantity, jadi ke khusus ya. 1, 2 doang gitu ya. 1, 2 biji gitu, dari istilahnya dari rata-rata dari perusahaan mobil yang di luar negeri. Kayak Toyota Indonesia, Suzuki Indonesia atau India atau mana gitu. Kayaknya gambarnya sudah selesai nih gambarnya. Kita kembali ke anu aja.